Ya, perkenalkan nama saya Fajar Dani Eko Mei Setiawan. Asli saya dari Kabupaten Demak. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Memang tidak secara khusus melayani Tuhan sepenuh waktu, tetapi puji Tuhan sampai saat ini saya dipercayakan Tuhan untuk melayani sebuah gereja di Kabupaten Banjarnegara, yaitu di Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Balai Pembinaan Warga Kelampok. Dan saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala sidang dari tahun 2015 sampai sekarang. Ketika saya ditanya apakah cita-cita saya tidak bisa menjawab secara rinci karena memang saya tidak pernah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Dulu memang saya punya cita-cita, yaitu untuk menjadi pemain bola. Ketika saya bisa menjadi pemain bola, saya bisa membantu nafkah atau membantu mencari uang untuk orang tua saya, ya, mengingat kehidupan kami sebagai keluarga itu sederhana saja. Namun Tuhan tangkap saya, ya. Tuhan tangkap saya untuk melayaninya. Saya berpikir orang macam saya ini kok Tuhan mau panggil saya untuk melayani Tuhan. Jadi suatu ketika di tahun 2011, ya, ada salah satu teman mahasiswa dari STBI Semarang itu pelayanan di gereja di mana saya bergereja, yaitu di Gereja Baptis Indonesia Rejosari Demak. Dan kebetulan beliau menawarkan saya untuk kuliah di STBI untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya berpikir, apakah orang seperti saya ini bisa atau mampu untuk menjadi seorang hamba Tuhan, sedangkan saya tidak pernah punya cita-cita untuk itu, dan saya juga tidak punya basic untuk melayani karena ketika saya lulus SMA saya langsung bekerja dan saya tidak menjadi aktivis gereja pada waktu itu. Nah, kebetulan titik balik saya adalah ketika saya memutuskan untuk keluar bekerja di Semarang, ya. Jadi itu tahun 2011 saya memutuskan untuk keluar kerja dan mempergumulkan hal itu. Saya bergumul sekitar 1 tahun dari periode 2011 sampai ke 2012. Kalau memang Tuhan panggil, saya akan masuk ke seminari untuk diperlengkapi, dan tentu itu proses yang tidak mudah untuk saya harus kerjakan karena saya tidak punya basic untuk hal itu, ya. Kemudian setelah saya bergumul, memang pada waktu itu saya mulai untuk terlibat di dalam pelayanan. Saya masih ingat saya membantu pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Rahmani Purbalingga, yang pada waktu itu salah satu teman saya mengajak saya, ya. Jadi itu menjadi pergumulan bagi saya secara pribadi untuk benar-benar menggumuli panggilan Tuhan, ya. Jadi periode 2012 itu menjadi periode di mana saya harus melangkah, apakah saya mengikuti pergumulan saya secara pribadi atau mengikuti apa yang orang tua mau pada waktu itu.
Jadi ketika saya mau masuk, saya masih ingat pada waktu itu sekitar bulan Juli 2012, saya bertanya bagaimana cara untuk masuk ke seminari, tetapi mendapatkan tantangan, ya, mendapatkan tantangan karena pada waktu itu bapak saya tidak memberikan izin untuk saya kuliah, ya, mengingat keterbatasan biaya yang tidak sedikit, ya, pada waktu itu. Nah, tetapi ya saya mencoba untuk berdoa sama Tuhan, ya, saya menggumuli betul-betul, ya, saya menggumuli kalau memang ini panggilan dari Tuhan, pasti ada jalan, ya, pasti ada jalan. Nah, kemudian di tahun 2012 saya masuk, ya, dan memang pada waktu itu saya hanya membayar pendaftaran saja, pada waktu itu 100.000, ya. Kemudian ketika masuk ke registrasi, saya mulai kendor, ya, mulai kendor karena biaya itu tadi, mengingat orang tua tidak memberikan izin. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu ketika saya mau masuk, karena saya sudah berhenti bekerja dan memang tidak ada pemasukan, murni pada waktu itu saya hanya mengandalkan uang yang memang pada waktu itu masih ada di tangan saya, ya gitu kan. Bahkan saya sampai menjual, ya, modifikasi motor yang memang dulu saya suka dengan modifikasi motor, itu saya jual untuk mendaftar biaya awal kuliah, meskipun itu masih kurang, ya, seperti itu. Jadi saya berusaha bagaimana caranya supaya minimal saya bisa masuk dulu, ya kan. Ketika saya sudah tahu pada waktu itu biayanya ketika awal masuk memang tidak sedikit, untuk di tahun 2012 itu hampir sekitar 4 juta gitu kan. Kemudian ketika saya menyampaikan ke orang tua, karena berangkat dari orang tua sudah tidak mengizinkan, kemudian saya mencoba untuk mempergumulkan hal itu, ya, mempergumulkan hal itu bagaimana supaya saya ini mendapatkan sponsor, ya. Yang menjadi pergumulan saya adalah saya tidak punya kenalan, ya, saya tidak punya kenalan di kampus pada waktu itu yang bisa merekomendasikan saya supaya saya ini bisa mendapatkan sponsor, ya. Karena pada waktu itu juga gereja di mana saya bergabung tidak ada gembala sidangnya, ya, posisinya sedang kosong. Jadi pada waktu itu saya tidak ada yang mengarahkan untuk hal itu, sehingga membuat saya hampir putus asa, ya, hampir putus asa karena tidak ada sepertinya itu orang yang bisa menolong saya. Ada salah satu teman saya, beliau mengatakan bahwa coba kamu nulis surat, seperti itu, ya, nulis surat kepada salah satu gereja di Jakarta, seperti itu. Saya hanya berpikir apakah hanya selembar kertas itu bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sponsor, seperti itu, ya. Jadi dengan langkah iman, gitu kan, dengan langkah iman dan kenekatan saya, ya, saya menulis surat itu, kemudian saya kirimkan ke salah satu gereja baptis di Jakarta, ya. Dan itu prosesnya tidak sebentar juga, ya. Prosesnya itu cukup lama, hampir sekitar 6 bulan, ya. Karena dalam pergumulan itu hampir 6 bulan kok tidak ada jawaban. Kalau memang Tuhan mempercayakan saya masuk di STBI, kok tidak ada jawaban selama 6 bulan itu. Dan memang saya secara pribadi sempat putus asa, ya, sempat putus asa karena menanti dalam waktu 6 bulan tetapi tidak ada jawaban, gitu. Saya masih ingat, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil saya
dengan cara apapun itu pasti Tuhan akan memberikan sponsor kepada saya. Gitu. Nah, kemudian di tahun 2012, puji Tuhan, Tuhan menjawab itu. Ya. Salah satu gereja yang memang pada waktu itu saya surati, mereka memberikan jawaban bahwa mereka siap mensponsori sampai selesai S1, yaitu di tahun 2012 sampai di tahun 2016. Dan setelah itu saya menyampaikan ke orang tua bahwa orang tua saya percaya, setelah itu percaya bahwa ini jalan Tuhan. Kalau begitu, gunakan dengan sebaik mungkin, manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk hal itu. Jadi saya menyelesaikan pendidikan S1 saya selama 4 tahun. 4 tahun itu tentu Tuhan sudah campur tangan secara luar biasa di dalam kehidupan saya. Ya. Yang awalnya saya sudah hampir putus asa ya, untuk menggumuli karena biaya yang memang tidak ada, tetapi puji Tuhan, Tuhan mencukupkan. Bahkan saya tidak mengeluarkan uang untuk pembiayaan karena sudah ada sponsor. Meskipun pada waktu itu saya harus bekerja di asrama ya sebagai kompensasi karena saya harus harus bekerja untuk kompensasi supaya saya bisa mendapatkan beasiswa pada waktu itu juga. Tetapi saya tetap jalani karena itu menjadi cara Tuhan untuk membentuk saya ya. Pada waktu itu saya harus bekerja untuk membersihkan kamar mandi, membersihkan di asrama, mengganti lampu, tetapi semua saya kerjakan karena itu menjadi bagian dari sponsor yang saya dapatkan. Tetapi jauh daripada itu, apa yang Tuhan sudah kerjakan selama 4 tahun itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yang mungkin sebelumnya saya belum pernah mengalaminya, akan bagaimana mungkin Tuhan memelihara di dalam kehidupan saya. Tetapi ketika saya masuk di dalam pelayanan dan menggumuli panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, ternyata Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Ketika saya mempergumulkan satu pelayanan supaya saya bisa melayani Tuhan sepenuh waktu, saya masih ingat pada waktu itu di tahun 2015 pertama kali saya mempergumulkan panggilan pelayanan itu. Jadi di tahun itu Tuhan mempercayakan saya satu pelayanan di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Purworejo Klampok. Dan puji Tuhan saya dipercayakan untuk melayani di sebuah gereja yang kecil, yang memang sampai saat ini gereja tersebut belum memiliki gedung secara permanen dan masih mengontrak sampai sekarang. Jadi itu menjadi satu pergumulan saya secara pribadi. Dan ketika saya pertama kali masuk, saya diperlihatkan bahwa apa yang selama ini saya pikirkan akan pelayanan yang Tuhan percayakan itu tidak selalu bahwa itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan dan saya sudah komitmen akan hal itu, saya menerimanya ya. Dan memang tidak mudah menjalani pelayanan yang gereja yang bisa dikatakan belum punya gedung secara permanen, dan memang jemaat yang ada itu bisa dikatakan sebagian besar itu sudah lansia, sedangkan saya sendiri jiwa saya masih muda dan memiliki semangat untuk merangkul anak-anak muda. Tetapi ketika saya diperhadapkan pelayanan di kelompok itu, justru saya diperhadapkan dengan banyaknya orang tua, dan itu menjadi satu tantangan buat saya ketika Tuhan mempercayakan di kelompok.
Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan sampai sekarang di PPW Klampok, memang tantangannya tidak mudah ya, mengingat tadi saya sudah sampaikan bahwa belum adanya gedung. Kami mencoba untuk mempergumulkan bersama-sama dengan jemaat di tahun 2019 yang dengan harapan bahwa dalam satu tahun berikutnya itu kami bisa memiliki gedung secara permanen. Namun di tahun 2020 Tuhan belum mengizinkan hal itu karena memang ada beberapa faktor yang tidak bisa untuk tempat itu bisa dijadikan tempat ibadah. Nah, sampai sekarang itu menjadi satu pergumulan saya secara pribadi untuk pelayanan, sehingga ke depan gereja bisa dikembangkan ketika gereja itu bisa memiliki gedung secara permanen. Nah, sebagai sebuah kesimpulan dari kesaksian yang saya sampaikan, saya menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya lahir dari keluarga yang memang tidak dibesarkan di lingkungan pelayanan. Tetapi sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan mempercayakan saya pelayanan meski masih dalam perintisan, tetapi itu menjadi satu kepercayaan yang sangat mulia bagi saya, yang mungkin itu menjadi sebuah kesaksian bagi kehidupan saya secara pribadi bahwa Tuhan memakai saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu menjadi gembala sidang. Yang awalnya saya juga tidak terbayangkan saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, yang jujur sempat putus asa karena biaya, tetapi puji Tuhan ketika kehidupan kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan bisa buat lebih heran di dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 saya bisa menyelesaikan pendidikan saya S2, dan puji Tuhan bisa menyelesaikan tepat 2 tahun. Kalau itu bukan karena Tuhan, mungkin saya tidak bisa ada sampai sekarang, dan mungkin saya tidak bisa menyelesaikan sampai sekarang. Karena yakinlah bahwa di dalam kehidupan kita masih ada Tuhan yang senantiasa memberikan masa depan yang penuh pengharapan.